Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya. Dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa, oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapa untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 125 ayat yang ketiga sampai 5, lalu dilanjutkan dengan Mazmur pasal 126. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka, bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita, pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 126 ayat 5-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Judul renungan kita hari ini adalah Harapan Pasti Dalam Tuhan, ditulis oleh Liana M. Tapalahwene. Sahabat suara kasih, dasar dari penulisan di kitab Mazmur 126 ini adalah mengenai ratapan umat atas harapan yang begitu mengecewakan pada masa lalu maupun di saat itu, pengalaman akan kekecewaan dan rasa sakit yang begitu mendalam, akibat keterpurukan di masa-masa penawanan atau pembuangan. Kekecewaan kadang membuat kita sulit mengharapkan hal yang baik,
Bahkan ucapan syukur pun menjadi langka terdengar dalam perkataan kita, dalam kesesakan dan kekecewaan. Kecenderungan untuk mengasihani diri sendiri, sangat berperan dalam menentukan sikap dan tindakan yang akan kita lakukan. Namun melalui kisah Daud dalam 2 Samuel 22 ayat 7 kita diingatkan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari bait-Nya, teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Saat mengalami kesesakan, Daud tidak melupakan Tuhan, dan justru semakin erat membangun persekutuannya dengannya. Rasa mengasihani diri sendiri dan keterasingan tidak melekat dalam dirinya. Saat ini pemerintah melalui kebijakannya menaikkan bahan bakar minyak atau BBM, yang tentunya dalam waktu dekat akan berpengaruh pada naiknya harga bahan-bahan pokok. Dalam kondisi seperti ini, manakah yang akan kita pilih? Tetap mengucap syukur dan menaruh percaya pada pemeliharaan Tuhan, atau malah terus memendam rasa kecewa dan marah terhadap kebijakan pemerintah serta menyalahkan Tuhan. Sahabat Suara Kasih, ingatlah bahwa Tuhan Allah yang kita sembah, sanggup membalikkan keadaan sulit, menjadi ucapan syukur yang tiada henti mengalir dari mulut kita. Tidakkah kita percaya bagaimana tangan kasih-Nya yang luar biasa, dapat membawa kita melihat dari satu mukjizat ke mukjizat lainnya? Marilah kita renungkan, dalam Lukas 12 ayat 22-25, Tuhan Yesus berkata kepada kita, agar tidak khawatir karena Ia akan memelihara kita. Ini adalah pengingat kita akan betapa besarnya kasih Tuhan Yesus, sehingga saat menjalani kehidupan dengan situasi dan kondisi seburuk apapun, Tuhan Yesus memberi kita peneguhan untuk tetap percaya dan mengalahkan kekhawatiran, karena kreativitas dan pertolongannya tidak bisa diselami oleh nalar manusia. Nikmatilah proses Tuhan, alami kuasa-Nya dan nyatakanlah pada dunia, bahwa kita adalah umat pemenang yang diberkati dengan urapan sukacita serta damai sejahtera-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu,
Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.